Membuat kalimat peralihan. Buat kalimat peralihan. Kok hanya satu orang ya, yang lainnya kemana? Di 7 langkah membuat khotbah, ingat itu saya suruh dihafal minggu lalu itu berapa supaya hafal, supaya kalian nanti terbiasa ya. Jadi kalau membuat khotbah tidak lagi bergantung kepada orang lain, khotbah orang lain, tapi buat sendiri. Maka ingat 7 langkah itu. Langkah yang pertama apa? Memilih nats khotbah. Ya, kedua membuat tema khotbah. Membuat tema khotbah. Lalu ketiga membuat kalimat peralihan. Kalimat peralihan. Kalimat peralihan. 4 membuat pokok besar. Pokok besar. 5 membuat pokok kecil. Pokok kecil. Yang berikut membuat kesimpulan atau penutup khotbah. Ya, terakhir. Membuat pendahuluan khotbah. Oke, baik. Sudah berapa langkah yang sudah kita pelajari? Yang kalian sudah pelajari? Berapa? Baru 2. Baru memilih nas dan menentukan tema. Tema, Pak. Iya, Pak. Baik. Masih ada kesulitan untuk memilih tema. Kalau memilih nas itu saya pikir tidak punya kesulitan yang banyak. Nah, sekarang ini membuat tema, menentukan temanya. Menentukan temanya semua sudah dikirim tugasnya ya, kan sudah ada latihan kan? Ada 3. Shalom, Pak. Nah, ya salam. Kita sudah mulai. Ya, tugasnya ada 3. Betul ya? 3 ya? 3 atau 2? 3. Hah? 2, Pak. Tinggal 2 lagi. Kemarin konsepnya sudah. Ya, artinya semuanya 3 kan? Iya, Pak. Semuanya 3, Pak. Ya, oke, baik. Ya, baik. Saya berharap semuanya sudah mengerti cara membuat tema ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini harus selesaikan ini. Hari ini sama minggu depan itu sudah pertemuan terakhir. Jadi harus selesai 7 langkah menyusun khotbah. Harus kita selesaikan hari ini paling tidak 3 ya, 3 langkah lagi, lalu nanti pertemuan terakhir 2 langkah dan seterusnya nanti akan menjadi latihan atau praktek khotbah. Oke, sekarang yang ketiga, membuat kalimat peralihan. Ya, membuat kalimat peralihan. Apa itu kalimat peralihan? Betiali baca. Langkah ketiga, membuat kalimat peralihan. Kalimat peralihan adalah sebuah kalimat yang akan menjembati dan menjabarkan tema khotbah ke dalam Alkitab. Dalam kalimat peralihan terdiri dari rumusan tema khotbah, kata bantu, kata kunci, dan kata tanya. Oke, kalau diperhatikan. Jadi sebelum masuk ke tubuh khotbah, yaitu pokok besar dan pokok kecil, ada kalimat peralihan. Nanti kalimat peralihan ini ada di pendahuluan. Nanti di pendahuluan. Jadi sebelum masuk ke pokok besar, pokok kecil, nah ini ada peralihan. Ingat, ya, ini jembatan. Ya, jembatan seperti jembatan untuk menjabarkan khotbah yang akan disampaikan. Jadi itu pengantarnya ya, pengantarnya. Boleh dikatakan pengantar. Jadi harus ada jelas kalimat peralihan. Ya. Tolong fokus ya. Saya nggak mau ngulang, nanti kalian ngerti. Ya, tolong ya. Berarti lagi ada tamu ya. Bisa nggak? Udah bisa diikuti, bisa. Halo. Apa suara saya tidak ada? Halo. Nggak kedengaran ya, suaranya hilang. Halo. Halo. Ya, Pak, kedengaran, Pak. Oke, kalau gitu diperhatikan. Kalau perhatikan. Rumus untuk membuat kalimat peralihan. Ingat rumusnya ini. Hafal, ingat.
tema khotbah, ingat apa tema khotbah kalian, ya. Baru nanti ada kata bantu. Perhatikan ya rumusnya. Tema tambah kata bantu, tambah kata kunci, tambah kata tanya. Tolong diingat tuh, dihafal ya. Pertama temanya, kedua kata bantu, ketiga kata kunci, dan keempat adalah kata tanya. Ya, kata tanya. Ya. Coba bisa diingat ya. Ya, oke. Jadi pertama temanya dulu ingat, kemudian apa kata bantunya, kata kuncinya. Ya, saya kasih langsung perhatikan. Ya. Itu rumusnya. Jadi kalimat perhatikan, langkah 3 membuat kalimat peralihan. Memakai kalimat peralihan harus mempersiapkan jawabannya dari kata kunci tersebut. Jadi nanti misalnya perhatikan jika kata kuncinya misalnya syarat-syarat, pastikanlah dalam nas berisi syarat-syarat. Misalnya gini, kunci keberhasilan misalnya kan, temanya adalah kunci keberhasilan contoh. Ya. Berarti kalau ada seperti itu, maka ya, kunci pertama ini, kunci kedua ini, kunci ketiga ini. Nah, misalnya memperoleh anugerah, misalnya syarat pertama ini, syarat kedua ini, syarat ketiga ini. Jadi harus ada jawaban dari setiap ya kunci itu. Perhatikan di sini ya. Kemudian jika kata kunci langkah-langkah, pastikan bahwa dalam nas ada itu ada langkah-langkah. Misalnya nanti misalnya kalau tema khotbahmu apa, siapa? Jabelson, temanya apa? Jabelson, temamu apa? Belum punya ya? Oke, Peter. Ya, Jabelson masih berjuang untuk bikin tema. Peter, temamu apa? Yang saya buat? Tetap berbuat baik, Pak. Tentang berbuat baik. Tentang berbuat Ya. baik. Jangan, mana ada tentang berbuat baik? Tema ya tema. Apa temanya? Jelas. Temanya apa? Jadi tentang berbuat baik. Gitu. Saya Hah? nasnya Pak dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dengan tema tetap berbuat baik. Temanya tetap berbuat baik. Itu temanya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya kamu buat itu ada kata berarti di situ kan tetap berbuat baik. Terus apa kira-kira kamu gunakan? Syarat-syarat, langkah-langkah, atau apa? Syarat-syarat, Pak. Syarat-syarat tetap berbuat baik. Gak cocok. Masa syarat-syarat tetap berbuat baik? Nah, apa ya kira-kira? Ya. Maka temamu itu diganti itu temanya ya. Itu tidak itu ya. Oke, coba diganti dulu. Oke, saya jelasin dulu deh semua kalian supaya kalian bisa paham ya. Kunci langkah-langkah pastikan ada langkah-langkah. Oke, misalnya kalau kemudian pakai kata tanya, perhatikan kata tanya, perhatikan ya. Dan pastikan ada jawaban ada di dalamnya. Ini saya langsung saja deh supaya kalian langsung buat ini contoh. Ya, contoh, perhatikan contohnya. Misalnya Nehemia 1. Tema khotbahnya doa yang mengubahkan keadaan. Perhatikan ya. Doa mengubahkan keadaan. Masih ingat tadi rumusnya? Rumusnya tadi apa? Nurdianto tadi rumusnya apa? Tema tambah? Bantu. Nah, oke. Kata bantu terus? Kata? Tambah kata kunci. Kata kunci. Terakhir? Kata tanya. Kata tanya. Oke. Yang keempat itu perhatikan di sini. Yang keempat itu yang 4 rumusan tadi. 4 rumusan itu perhatikan ya. Ya, jadi kalimat peralihannya apa? Doa yang mengubahkan keadaan, itu kan? Ini kalimat peralihannya. Ya, perhatikan ya, mulai membuat kalimat peralihan. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nampak? Tema khotbah, sudah? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, tema khotbah yaitu doa mengubahkan keadaan. Sekarang dilanjutkan dengan kata bantu. Ya, kata bantu. Tolong diperhatikan. Kata bantunya mana?
kata bantunya itu ini dalam. Itu kata bantu ya. Perhatikan ya, kata bantu yang lain di mana? Dengan. Oke, kata bantunya ada dengan, ada dalam. Ini dalam. Oke. Nah, itu kata bantu. Terus selanjutnya kata apa? Kata apa tadi? Kata tanya, Pak. Belum, terakhir itu. Kata kunci. Ya, Kunci. ya, mana kata kuncinya? Ya, kata kuncinya yaitu apa? Langkah-langkah. Oke, itu kata Langkah. kuncinya. Ya, kata kuncinya. Baru terakhir Kata tanya. kata tanya. Yang mana kata tanyanya? Apa Apa langkah-langkah? langkah-langkahnya? Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini salah satu contoh. Tadi ambil dari kitab Nasnya, kitab Nehemia 1. Tema khotbahnya doa yang mengubahkan keadaan. Sekarang buat kalimat peralihan. Kalimat peralihannya diawali dengan tema doa mengubahkan keadaan dengan mengikuti langkah-langkah dalam Nehemia 1. Ya, perhatikan, doa mengubahkan keadaan dengan mengikuti langkah-langkah dalam Nehemia 1. Itu kalimatnya kan? Itu kalimatnya. Baru bertanya, apa langkah-langkahnya? Kalau perhatikan ya, kalau di sini langkah-langkah, maka pertanyaannya pun langkah-langkah. Oke, perhatikan ya. Kalau di sini syarat-syarat, maka di sini pun pertanyaan pun syarat-syarat. Sekali lagi. Ya, kalau di sini prinsip-prinsip, karena mengikuti prinsip-prinsip, berarti di sini pun pertanyaan apa prinsip-prinsip. Bisa jelas? Bisa? Bisa nggak Iya, dikunci? Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kalau udah bisa. Ya, kita ambil contohnya satu lagi, contoh satu lagi supaya kalian bisa paham. Sebelum ke situ ini saya jelaskan dulu ada beberapa daftar kata kunci. Ini daftar kata kunci ini sebenarnya sudah mewakili hampir semuanya inti. Kalian tidak perlu cari-cari lagi. Misalnya gini, ya. Kalau misalnya kata kuncinya adalah alasan-alasan, maka harus ada alasan-alasan. Kemudian ada bukti-bukti, bahaya-bahaya, berkat-berkat, cara-cara, kebenaran-kebenaran, dan seterusnya. Ini kata kunci nih. Ini kata kunci. Ya, semua ini kata kunci. Ya, sesuai dengan nas Alkitab yang dikutip tentunya ya. Ini sesuai dengan nas Alkitabnya disesuaikan. Oke. Oke, tolong perhatikan ya. Dalam membuat kata tanya, pastikan kalian sudah memikirkan jawaban dalam nas yang akan dikhotbahkan. Coba saya tanya lagi, Nurdianto, temamu apa? Bersahabat, Pak. Hah? Sahabat. Berarti kalian belum mengerti ya, gagal berarti minggu lalu saya ngajar. Jangan satu kata tema. Minimal 3, maksimal 5 kata. Masih Ini, Pak. tetap aja udah berulang-ulang. Apa temanya? Ada juga, Pak, yang memberi yang terbaik. Hah? Memberi yang Memberi, terbaik. memberi yang terbaik. Oke, memberi yang terbaik. Itu ya temanya ya. Memberi yang terbaik. Berarti kalau dibuat nasnya dari mana? Nasnya dari mana? Dari 1 Samuel 18, 1 sampai 5, Pak. 1 Samuel 18 Ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oke, sekarang kita buat langsung kalimat peralihannya ya. Kalimat peralihannya tadi apa? Kalimat temanya tadi apa? Oke. Temanya apa tadi apa? Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik dengan mengikuti misalnya. Apa kira-kira dengan mengikuti apa? Langkah-langkah atau cara? Situ tepatnya. Nas yang tahu nasnya kan kamu. Memberi yang terbaik dengan mengikuti Langkah-langkah, Pak. langkah-langkah. Oke, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam 1 Samuel berapa tadi? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5.
Oke, sekarang buat tanda tanya. Tanda tanya. Kata tanya. Bagaimana cara Nah, bagaimana? bagaimana langkah-langkah Tidak pakai bagaimana. Tidak pakai bagaimana. Apa langkah-langkahnya? Ya. Ya. Oke. Jadi tadi temanya adalah memberi yang terbaik dengan mengikuti 1 Samuel 1 Samuel pasal 18, itu kan? Nah, 1 Samuel ya gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa langkah-langkahnya? Baru nanti masuklah itu pokok besar dan seterusnya ya. Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Maksud saya dengan yang lain. Ada pertanyaan, pastikan ada jawabannya. Sekali lagi, ada pertanyaan, pikirkan jawabannya. Jangan sampai buat pertanyaan tidak ada jawabannya. Oke, nah ini. Jadi gunakan satu kata tanya, apa atau apakah? Apa atau apakah? Oke. Ya. Oke, sekarang contoh penggunaan kata tanya dan kaitannya dengan kata kunci. Contoh penggunaan kata tanya dan kaitannya dengan kata kunci. Di sini ada beberapa daftar kata kunci. Yang ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan nas Alkitab ya, atau khotbah yang akan disampaikan. Misalnya kata tanya begini, perhatikan. Supaya nanti kali ini jangan semuanya hanya langkah-langkah, yang lain tidak ya. Oke, perhatikan contoh. Misalnya jika kata tanyanya, apakah langkah-langkahnya? Apakah langkah-langkahnya? Jawabannya harus langkah-langkahnya adalah 1. Poin 1 berarti garis besar. 2. Nah, 3. Nah, itu dan seterusnya. Jadi cukup 3, jangan lebih dari situ ya. Nah, kalau misalnya kata tanyanya bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip? Nah, maka jawabannya adalah prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya adalah 1, 2, 3. Ya kan? Prinsip pertama, prinsip kedua, prinsip ketiga. Itu ya. Nah, kemudian jika pertanyaannya siapakah yang bijaksana? Siapakah yang bijaksana? Maka ya harus dibuat jawabannya yang memiliki nilai apa yang bijaksana. Orang memiliki nilai 1, nilai 2, nilai 3 misalnya. Ini contoh ya. Jadi ini kalau misalnya kata tanya cara-cara, nah berarti harus bagaimana caranya ya. Cara 1, cara 2, cara 3. Halo, kira-kira bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Ini baru kalimat peralihan loh, baru kalimat peralihan. Oke, sekarang perhatikan contoh kalimat peralihan yang kedua. Terutama yang baru bergabung ini ya, yang baru bergabung tadi. Oke, ini nas Alkitabnya diambil dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Temanya apa? Keluarga yang diberkati. Ya, oke. Nas ini 2 minggu lalu waktu pertemuan kita sudah baca. Ya, tema ini sangat pas, cocok ya, sesuai dengan Yohanes 2 1 sampai 11 ya. Jadi sesuai nasnya tema. Oke, sekarang membuat kalimat peralihan. Perhatikan untuk membuat kalimat peralihan. Masih ingat lagi rumusnya? Tadi apa rumusnya? Rumusnya apa? Tema khotbah, kata bantu, kata kunci, kata bantu, kata kunci dan kata tanya. Kata kunci dan kata tanya. tempat kata tanya. Empat langkah itu kita perhatikan. Coba diperhatikan. Sekarang sudah diperhatikan di kalimat peralihannya mana kata kunci, mana kata itu aja temanya. Kalimat peralihan. Keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati. Mana kata bantunya? Dengan Dengan sama dalam. Ya, mana kata kuncinya? mengikuti langkah-langkah. Oke, mantap. Oke. Ikuti langkah-langkah. Ya, oke. Nah, terus mana kata tanya?
Apa langkah-langkahnya? Oke, baik, mantap. Oke, jadi saya berharap semuanya bisa mengikuti, perhatikan itu. Sekarang perhatikan, ini tema khotbahnya keluarga diberkati, kemudian kata bantunya dalam dan dengan, kemudian kata kunci yaitu mengikuti langkah-langkah. Jangan lupa selalu gunakan kitabnya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ya kan? Baru masuk kata tanya, ya apa langkah-langkahnya. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kalian latihan satu membuat kalimat peralihan dari tema yang sudah kalian tentukan. Yuk, silakan pilih kata kuncinya, apakah langkah-langkah, cara-cara, prinsip-prinsip. Itu kata kuncinya, ya kata kunci. Kata kunci itu banyak ya, langkah-langkah, cara-cara, syarat-syarat, prinsip-prinsip dan yang lain. Ya, sesuai dengan nasnya. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Kerjakan. Mas kita Pak yang telah kita tentukan itu Pak. Iya, jangan bikin tema baru lagi. Tolong ya diingat ya, itu 3 tema itu nanti akan tema khotbah kalian, jadi jangan diubah-ubah. Ya. Oke, itu nanti praktek kalian nanti ini, nanti akan saya minta khotbahkan yang ini ya. Oke, baik. Sekarang dikerjakan dulu. Silakan. Saya berikan waktu 10 menit untuk kalimat peralihan. Ini masih dari kalimat peralihan ini. Pilih salah satu dari nas atau tema yang sudah kalian tentukan.